Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них, блядь. Это вся улица Вокзальная. Обстреляли проспект Победы в районе метро Берестейская. Блокпост, воинская часть. Dengan sekian negara, makanya dia berani ngomong urusan kiamat adalah urusan Tuhan. Tapi kalau negara Barat mau segera kiamat, urusan saya. Itu jadi kita melihat Mantap kali. statement-statement pemimpin ini, wah, Putin itu berbeda dengan Zelensky. Zelensky itu aktor. Komedian, Dia. lawak. Negara dibikin skenario karena dia pikir ini juga jahat ini orang. Intel itu jangan jadi kepala. Jangan intelijen itu kan mata sama telinga. Kalau mata dan telinga dan kepala jadi satu, itu ada di Putin. Ada di Putin. Nah, itu bahaya. Dia matanya, dia telinganya, dia kepalanya. Indikasinya Putin itu sudah menyiapkan yang namanya rencana kampanye. Rencana kampanye, operasi gabungan. Ya, rencana kampanye itu operasi, didoktrin. Operasi gabungan dilaksanakan secara serentak dan bersamaan. Lihat, dia serang dari darat oleh pasukan khusus, dia serang dari udara. Nah, yang perlu kita waspadai di sini ada negara yang bukan NATO. Yang saya khawatir Israel terlibat. Israel memihak ke siapa? Karena dia bukan NATO. Membahas lagi secara khusus dengan Pak Jenderal Tobing dari aspek ketahanan nasional ya, Ukraina dan Rusia ini. Kemarin Pak Tobing sudah membahas bahwa Putin tidak bodoh. Ini apa yang dikatakan Pak Tobing kemarin, persis dengan yang hari ini Ibu Koni ngomong ya. Dan persis sama yang hari Minggu kemarin saya bahas. Ya, jadi ini kita nggak janjian semua ya. Memang ini kroni semua, tapi kita nggak janjian ngomong ketemu. Pak Ponto juga tadi barusan saya telepon, itu mendadak tadi saya telepon. Ini kita semua bisa sama seragam ya. Jadi isu-isu yang Anda dengar ya tentang Perang Dunia Ketiga, tentang nanti Cina akan menjadi ancaman Indonesia dan segala macam itu yang diimbuskan oleh para kadrun untuk menggoyang Jokowi, ini memang nggak masuk akal semua. Nah, ini mungkin kita akan sambung lagi. Pak Jenderal Tobing mau ikut bicara, Pak Tobing itu sudah jadi co-host, sudah bisa bicara Pak Tobing dari tadi itu. Oke. Jadi begini ya. Kepalanya kepotong Pak Tobing, kameranya kurang turun. Nah, keren nih. Nah, ini baru ganteng ini. Tapi jangan bilang saya masih muda lagi ya. Aduh, Pak. salah. Iya, aduh, ampuni aku. Aduh, jangan nanti gak repot ini nanti. Jadi begini, shalom ya. Shalom. Jangan lupa nanti hari Kamis kita bahas Ukraina dan Rusia lagi ya. Oh, iya. Jadi yang ini jangan dilepasin semua deh, jangan dibuka semua hari ini. Oke lah, jadi begini, makanya kalau kita membahas mengapa terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, kita ambil dulu dari mengapanya, baru siapa yang berperang, ya apa masalahnya sehingga mereka berperang, kapan mereka berperang. Kalau bicara kapan, kenapa Putin mengambil waktu yang tepat saat ini? Ya, kenapa enggak
tunggu dulu nanti umpamanya. Tapi dia mengambil waktu yang tepat. Inilah yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan itu esensinya apa? Kan kemarin saya bilang, di dalam doktrin, kepemimpinan itu esensinya apa? Pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu ada risiko dan konsekuensi. Tapi kalau menurut doktrin, dari aspek doktrin ya, yang pertama dari aspek konstitusi dulu lah. Saya kira semua negara punya konstitusi. Itu terkait dengan kepentingan nasional. Jika kepentingan nasional tidak bisa dimusyawarahkan, jawabannya perang. Nggak ada yang lain. Nah, itu kepentingan nasional, itu ada kepentingan keamanan. Kepentingan nasional itu ada yang vital. Ada yang vital, ada yang major, ada yang important, ada peripheral. Ya, nah sekarang ini kepentingan vital. Vitalnya apa? Coba kita lihat. Kita lihat dulu what was. Kalau intelijen bicaranya what was. Apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, what is going on? What is going on itu ketika umpamanya ketika Amerika Serikat ingin memasukkan Ukraina sebagai anggota NATO. Nah, ini kan what next? Kalau saya seorang pemimpin, saya akan mengambil keputusan harus tepat waktunya. Strategi itu faktornya adalah tepat waktu. Jangan terlambat. Is now or never. Jadi Putin mengambil itu, keputusan itu kenapa? Tepat waktu sebelum Ukraina menjadi anggota NATO. Kalau umpamanya Ukraina mengambil sebagai anggota NATO, dia akan berhadapan dengan sekian negara. Makanya dia berani ngomong, urusan kiamat adalah urusan Tuhan. Tapi kalau negara barat mau segera kiamat, urusan saya. Itu. Jadi kita melihat. Mantap kali. Statement pemimpin ini, wah, Putin itu berbeda dengan si Zelensky. Zelensky itu aktor. Komedian. Lawak. Negara dibikin skenario karena dia pikir ini juga jahat ini orang. Dia pikir dia akan dibantu sama NATO. Iya, dia mau adu domba itu bangsa-bangsa tuh ya. Nah, terikat sama paradigma. Kalau bukan anggota NATO, dia tidak boleh. Tapi kalau salah satu anggota NATO diserang, semua anggota NATO menyerang. Tolong dibedakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah keputusan Putin salah? Oh tidak. Dia mengambil keputusan tepat. Kenapa? Dari doktrin kan dia begini. Saya mengenali kekuatan lawan, mengenali kekuatan sendiri. Ya kan? Kenali kelemahan lawan, kenali kelemahan sendiri. Lah Putin punya kekuatan satu. Punya kekuatan dia satu ya, dia punya hak veto. Nah, dua, kalian silakan embargo. Saya tidak akan miskin. Loh, hati-hati. Yang ketiga, dia masih punya alliance, sekutunya dia. China, Korea, ya, masih bagian dari dia. Nah, yang ketiga coba kita lihat. Dia tahu kelemahannya Ukraina. Dia tahu juga kelemahan NATO. NATO tidak bisa bertindak. Paling dia bisa memberikan bantuan ya. Bantuan aja. Tapi tidak bisa mendukung. Tolong bedakan dukungan sama bantuan. Kalau bantuan itu hanya memberikan bantuan. Kalau dukungan, dia terlibat. Ini doktrin ini. Nah, konflik kepentingan nasional terkait dengan keamanan. Lihat doktrinnya. Pertahanan disusun secara mendalam. Nah, kalau Ukraina diambil sama NATO, berarti NATO sudah memposisikan pertahanannya di garis depan. Jadi Ukraina itu di garis depan. Ya, Rusia nggak mau. Kalau saya jadi Presiden Putin, saya nggak mau. Nggak mau. Coba lihat pertanyaan dari Pak Paul tadi. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Kalau pertanyaannya apakah, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Iya, apa alasannya? Kalau NATO bertindak, pasti perang dunia. Kalau NATO tidak bertindak, ya nggak jadi perang dunia. Nah, yang perlu kita waspadai di sini ada negara yang bukan NATO. Yang saya khawatir, Israel terlibat. Israel memihak ke siapa? Karena dia bukan NATO. Bukan NATO. Nah, ini yang begini-begini harus jangan kita berpikir, oh perang ini Ukraina dengan Rusia. Tidak. Ini melibatkan semua. Hati-hati ya. Kalau analisa saya, setelah perang dingin berakhir, sekarang muncul perang dingin baru. Di mana kalau dulu bipolar, sekarang sudah multipolar. India juga ingin menjadi kekuatan dunia, China menjadi kekuatan dunia, Rusia kekuatan dunia, Amerika kekuatan dunia.
Nah, ini tergantung kepada misi negara masing-masing, strategi negara masing-masing. Contoh Amerika. Amerika ingin menjadi apa? The great leadership in the global world. Cina ingin apa? Cina sejagat. India juga ingin. Loh, Rusia dia juga mau ketinggalan. Kami pernah menjadi posisi yang berada di bipolar. Nah, sekarang kan memang Presiden Ukraina aja nggak tahu diri. Ya, dia mancing-mancing kecil sebenarnya. Karena ada 2 wilayah di situ yang katanya penduduknya banyak Rusia. Ya, Sidonan sama Lohan itu kan. Dia juga nggak mau. Nah, sekarang harusnya Ukraina berterima kasih sama Uni Soviet. Dia diberikan kemerdekaan kok. Kenapa Belarus? Ya, beberapa negara pecahan Uni Soviet masih tetap setia kepada Rusia. Nah, ini sudah perang semesta. Ideologi bermain di situ, politik luar negeri bermain, ya, ekonomi bermain, sosial budaya bermain, pertahanan keamanan. Nah, kalau doktrin pertahanan, aduh, siapa duluan menembak? Itu Indonesia defense aktif. Oke lah, kita bebas aktif macam-macam lah komentar kita. Kita nggak usah kaitkan dengan Indonesia. Nah, sekarang coba ya, kalau umpamanya NATO bertindak, pasti Putin akan keluarkan. I don't care. Nah, biar saya buktikan. Karena Putin itu kan, saya beritahu di intelijen itu, intel itu jangan jadi kepala. Jangan intelijen itu kan mata sama telinga. Kalau mata dan telinga dan kepala jadi satu, itu ada di Putin. Ada di Putin. Nah, itu bahaya. Dia matanya, dia telinganya, dia kepalanya. Nah, itu berbahaya. Makanya dia sudah siagakan apa? Pasukan nuklirnya. Ya, sudah siagakan pasukan nuklirnya. Nah, Cina beda ya, doktrin perangnya Eropa Barat sama Sun Tzu Timur beda. Kalau Barat doktrinnya ngikuti Clausewitz. Ya, dia berperang secara massal. Sementara kalau Asia dia lewat manuver. Nah, kalau di sana dia pakai efektif. Kalau di Asia, ya Cina lah, contohnya Cina lah, karena dia Grandmaster strategi itu, Sun Tzu itu dari China. Mereka lewat manuver, menghancur kekuatan lawan, melewati kelemahannya. Kalau Eropa, ajaran Clausewitz tidak efektif, massal, habisin, hati-hati loh. Ini perang doktrin ini. Bukan perang aturan, dia nggak peduli dengan aturan PBB. I don't care. Nah, kenapa? Itulah pengambilan keputusan yang cepat. Benar Putin. Kalau sempat itu jadi NATO, wah rame. Sekarang NATO nggak bisa berbuat apa-apa karena ada paradigma. Dia bukan negara NATO. Yang begini-begini tuh bicaranya doktrin dong. Ini konflik kepentingan nasional. Kepentingan nasional tuh terdiri dari apa? Kepentingan keamanan, kepentingan kesejahteraan. Nah, sekarang orang Rusia yang ada di 2 wilayah itu tersiksa nggak? Contoh Malaysia tidak memperhatikan Sarawak. Sarawak ingin merdeka nggak? Loh, ini kepentingan, konflik kepentingan nasional itu tidak ada lagi jawabannya. Kalau tidak selesai dengan diplomasi, jawabannya perang. Indikasinya Putin itu sudah menyiapkan yang namanya rencana kampanye. Rencana kampanye, operasi gabungan. Ya, rencana kampanye itu operasi didoktrin, operasi gabungan dilaksanakan secara serentak dan bersamaan. Lihat, dia serang dari darat oleh pasukan khusus, dia serang dari udara. Itu operasi kampanye. Lihat, tanda-tanda kampanye militer ya. Cara bertindak di dalam kampanye militer. Itu pertama, dia berdiplomasi enggak? Mungkin sudah, tapi si Presiden Ukraina nggak mau dengar. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, diplomasi enggak? Dia apa? Bertindak. Semua diplomat Rusia yang ada di Ukraina diambil. Itu udah tanda-tanda mau perang. Nah, si Ukraina berharap, wah, saya kan nanti nggak sendirian. Ada orang di belakang saya. Kan begitu. Nah, sekarang kenapa Cina diam? Kenapa Cina diam? Cina, dia punya strategi. Menguasai suatu negara, tidak perlu menghancurkannya. Lihat, bagaimana mengambil Hong Kong. Bagaimana mengambil Macau. Nanti juga mengambil Taiwan seperti itu. Sampai Amerika bangkrut, pasti diambil. Nah, sekarang kan Amerika sudah mulai nyembah-nyembah ke Cina. Hati-hati loh. Nah, beda strateginya. Tapi kalau Barat, saya dalami, strategi perang Barat, dia akan perang secara massal. Makanya kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Bisa.
Jika, ini ada jika. Karena ini baru peranggapan, belum menjadi fakta. Jika, alasannya apa? Kalau NATO bertindak, pasti itu udah nggak bisa. Nah sekarang kenapa Belarus itu pecahan Uni Soviet, tapi kenapa dia tetap memihak kepada Rusia? Rusia itu waktu perestroika sama glasnost yang ditayangkan Mikhail Gorbachev itu memang sudah membuat porak-poranda Rusia itu, tetapi ada kekuatan mereka. Ya kan saya bilang, ini kaitannya dengan sosial budaya. Makanya perang ini juga perang sosial budaya, bukan hanya perang pertahanan, bukan masalah keamanan saja. Ini menyangkut ekonomi, politik, semua. Politik ini sekarang politik apa? Geopolitik. Nah, geopolitik Barat itu label Islam. Loh, hati-hati. Orang mau menguasai wilayah saya, saya pun tak akan saya kasih. Sama dengan kita. Apakah kita rela memberikan Papua merdeka? Why? Itu doktrin pertahanan. Pertahanan harus disusun secara berlapis. Saya nggak mau garis depan saya diambil orang. Kenapa? Sun Tzu bilang apa? Nah, hebatnya Rusia ini dia menggabungkan karena dia wilayahnya terbentang di Eropa dan Asia. Hati-hati loh. Beda geografinya, beda demografinya, beda kondisi sosialnya. Ya. Nah, yang perlu kita waspadai, kalau Sun Tzu bilang apa? Siapa yang lebih dulu berada di garis depan, dialah yang akan memperoleh kemenangan. Malah dikasih. Ini bicara doktrin, bukan undang-undang, bukan aturan, bukan resolusi PBB. Tapi Putin punya kekuatan. Makanya dia bilang apa? Jangan coba-coba PBB cabur HP itu saya. Udah diancam. Bisa nggak? Bisa. Karena Putin juga berpikir begini, saya harus meninggalkan legasi. Karena saya juga sudah berumur. Kan begitu. Apa legasi saya buat bangsa Rusia? Jadi hati-hati memang walaupun di dalam pun dia ditentang. Kita tahu lah. Makanya kita harus punya standar patokan. Apa standar patokan kita? Apa standar patokan kita bahwa perang Ukraina sama Rusia ini? Ya kepentingan nasional, doktrin pertahanan. Setiap negara. Kenapa setiap negara ada militernya? Kenapa setiap negara dibentuk oleh militer? Kalau di Indonesia jangan salahkan, memang tentaranya lagi dikebiri, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya bagaimana, udah mandul semua. Ya. Nggak usah bicara Indonesia dulu lah, Indonesia lain dengan mereka, karena doktrinnya beda. Kita namanya sistem pertahanan, dulu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, sekarang diganti sistem pertahanan semesta, rakyat semesta, Sishanta. Pertanyaannya paham nggak bahwa sekarang perang sudah semesta di Indonesia terjadi kok. Aspek ideologi perang nggak kita? Perang. Ya, konflik lah. Kita belum perang. Politik perang nggak kita? Perang, konflik. Ekonomi konflik nggak? Konflik. Sosial budaya konflik nggak? Yang paling parah, kalau sudah konflik di sosial budaya. Iya. Udah. Wah, karena itu. sosial budaya itulah center of gravity. Bukankah menciptakan nuklir dari budaya? Bukankah menciptakan alat-alat perang dari budaya? Hati-hati kita. Nah, jangan dibuka semua Pak Tobing, karena kita hari Kamis mau khusus bahas temanya kayaknya bagus nih ya, potensi perang dunia ketiga ya.